Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Budi. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah MK Seminar Pendidikan Matematika, di mana saya mengambil judul analisis tingkat berpikir kreatif mahasiswa dalam memecahkan soal matematika ditinjau dari keaktifan di kelas daring. Nah, di mana pembimbingnya adalah Asisten Profesor Dr. Nur Izati SPD MSI. Nah, pada analisis tingkat berpikir kreatif mahasiswa itu saya akan mendeskripsikan, karena metode yang saya ambil adalah kualitatif deskriptif, maka analisis tersebut akan saya deskripsikan, akan mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif mahasiswa yang saya teliti, dan mendeskripsikan poin-poin keaktifan di kelas daring yang saya gunakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalah. Nah, dapat dilihat dalam 4 kompetensi ini yang terdapat dalam peraturan menteri. Nah, di situ ada sikap religius, keterampilan, serta pengetahuan. Nah, pada poin keterampilan itu kan keterampilan terdapat menunjukkan keterampilan berpikir kreatif. Pada proses pembelajaran tidak hanya berpikir kritis saja, namun juga kreatif. Nah, pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang yang 4.0, matematika sebagai ilmu dasar dan universal itu mengalami perkembangan yang pesat dan begitu cepat. Nah, di dalam perkembangan itu tentu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Nah, itu juga cukup sulit. Untuk bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut tentu diperlukan kemampuan apa? Kemampuan matematis yang bersifat logis dan kreatif. Untuk itu, kreativitas diperlukan untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Pada era sekarang juga anak-anak, remaja, bahkan dewasa, dari sekolah sampai perguruan tinggi itu dituntut untuk aktif. Untuk itu peneliti akan menganalisis tingkat berpikir kreatif mahasiswa terhadap dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari keaktifan kelas daring. Nah, lalu di sini ada landasan teori. Nah, di sini landasan teori kreativitas menurut dalam artikel Ardiansah itu mengartikan kreativitas sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian Siswono mengatakan berpikir kreatif dalam matematika itu merujuk pada kombinasi dari logika dan pola pikir yang divergen, yang berdasarkan pada intuisi namun mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian di dalam menganalisis berpikir kreatif terdapat tingkatan-tingkatan. Nah, di sini juga Siswono mengungkapkan 5 tingkatan. Nah, mulai dari 0 itu tidak kreatif, 1 kurang kreatif, 2 cukup, 3 kreatif, 4 sangat kreatif. Nah, keaktifan berarti aktif, di mana merujuk pada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak. Nah, kemudian di sini studi relevan yang saya ambil atau yang saya sebagai patokan itu ada 7. Bisa dilihat. Pertama itu artikelnya Setia Putri yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Menyelesaikan Masalah Kesebangunan. Nah, kemudian Widya Stuti dan Putri itu Kemampuan Berpikir Kreatif dalam pada pembelajaran operasi pecahan. Nah, kemudian Purwaningrum mengembangkan kemampuan berpikir kreatif discovery learning berbasis scientific approach. Terus Ardiansah eksplorasi tingkat kemampuan berpikir kreatif kelas 8. Firdaus dan Asikin analisis kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gaya belajar. Kemudian Cahdriana itu tingkat kreativitas slow learner. Terus kemudian terakhir itu Rahmatina itu tingkat berpikir kreatif dalam
menyelesaikan masalah matematika. Nah, di sini peneliti belum melihat ditinjau dari keaktifan kelas. Nah, makanya itu peneliti menganalisis tingkat berpikir kreatif mahasiswa dalam memecahkan soal matematika ditinjau dari keaktifan di kelas daring. Nah, di sini juga konteksnya adalah siswa. Nah, sedangkan yang peneliti gunakan itu adalah konteksnya mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang di peneliti yang saya jelaskan tadi, maka dapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah keaktifan siswa di kelas berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif? Terus kemudian yang kedua, apakah bisa melihat tingkat berpikir kreatif dari keaktifan kelas? Terus yang ketiga, apakah siswa yang aktif di kelas bisa dikategorikan sangat aktif atau sebaliknya? Kemudian tujuan. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat berpikir kreatif mahasiswa dalam memecahkan soal matematika ditinjau dari keaktifan di kelas daring. Kemudian manfaat. Nah, manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan informasi mengenai teori-teori dalam pembelajaran matematika, khususnya apa yang diutarakan dalam artikel ini. Nah, secara praktisnya bagi peneliti itu dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa mempersiapkan diri untuk ke depan terjun ke lapangan di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, bagi guru atau dosen diharapkan penelitian ini bisa menambahkan wawasan juga, karena belum ada dilihat di internet tentang judul ini. Nah, terus bagi mahasiswa dapat meningkatkan lagi keaktifan belajar di kelas, lalu mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya dalam menyelesaikan soal matematika. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu kualitatif deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan secara daring atau online karena disebabkan oleh mewabahnya pandemi virus corona yang terjadi. Penelitian ini dilakukan pada kelas metodologi penelitian pendidikan matematika atau Metopen melalui GC. Nah, jadi keaktifan kelasnya itu dipantau melalui GC. Nah, subjek penelitian diteliti adalah mahasiswa mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika semester 6 kelas B Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjumlah 23 orang yang bersedia. Nah, penelitian ini seperti yang saya ucapkan tadi adalah penelitian kualitatif deskriptif. Nah, di sini akan mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif mahasiswa dalam memecahkan soal matematika secara daring dan mendeskripsikan keaktifan kelas secara daring. Nah, pengumpulan datanya dilakukan dengan memberikan soal tes kepada subjek, kemudian dianalisis data tersebut, diolah, dilakukan perbandingan serta menghubungkan keterkaitan antara tingkat berpikir kreatif dengan keaktifan kelas, apakah berpengaruh. Nah, jadi indikator berpikir kreatif yang digunakan oleh saya atau peneliti adalah kelancaran, keluasan, orisinal, memerinci, dan evaluasi, yang mana dijelaskan oleh Siswono. Nah, untuk hasil dan pembahasan setelah diberikan hasil tes kepada subjek. Nah, di sini sebelum membahas tingkatannya, hasil tingkatan soal data tingkatan. Nah, di sini poin keaktifan kelas yang peneliti telah observasi. Nah, di sini observasi keaktifan kelasnya menggunakan menurut Ari Kunto yang mana penjelasannya bisa dilihat pada tabel. Nah, didapatlah jumlah mahasiswa dengan kategori kriteria tinggi atau aktif, sangat aktif. Kemudian kategori sedang.
Baik, lanjut. Didapatlah hasil seperti itu. Nah, setelah dari observasi keaktifan itu, kita ke soal tes. Nah, pemberian soal tes ini melalui GC karena online diakibatkan oleh mewabahnya virus corona, tidak memungkinkannya penelitian ini dilakukan secara manual atau di kelas. Nah, jadi di pemberian tes itu di GC dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, dari hasil pengerjaan tersebut didapatlah data yang kemudian diolah dan dihitung, mencari tingkat berpikir kreatif dan data yang diperoleh kemudian dinilai dan diolah. Setelah itu, untuk kategori kreatif, di sini penulis menggunakan kategori yang dimodifikasi oleh Purwanto. Nah, untuk menggunakan nilai, kalau menggunakan nilai, peneliti menggunakan Purwanto 2008. Nah, intervalnya bisa dilihat seperti pada tabel. Nah, kemudian disesuaikan lagi dengan Siswono. Nah, jadi peneliti menyesuaikan lagi dengan Siswono yang menggunakan 5 indikator dengan angka 0 sampai 4. Nah, jadi dapat dilihat tingkatan menurut Siswono menggunakan interval 0 sampai 4. Oke. Selanjutnya, maka dapatlah dari hasil olah data yang peneliti lakukan, maka didapat jumlah mahasiswa dengan kategori tidak aktif itu sebanyak 6 orang dengan persentase 26%. Kemudian jumlah kategori kurang aktif itu 7 orang dengan persentase 30%, dan jumlah cukup aktif dan cukup kreatif dan kreatif itu jumlahnya masing-masing 4 dengan persentase juga masing-masing 17%. Kemudian jumlah kategori sangat kreatif ada 2 mahasiswa yaitu dengan persentase 8%. Nah, dapat dilihat pada tabel yang peneliti tampilkan. Nah, kemudian kesimpulan. Dari penjelasan di atas mengenai tingkat berpikir kreatif, bahwa pada tingkat tidak kreatif ada 6 orang dengan persentase 26%, kemudian kurang kreatif ada 7 orang dengan 30%, cukup kreatif ada 4 orang dengan persentase 17%, dan kreatif juga 4 orang dengan 17%. Kemudian ada 2 orang yang sangat kreatif dengan rata-rata persentase 8%. Nah, rata-rata kategori tingkat berpikir kreatif dari 23 siswa itu ketika dirumuskan, maka rata-rata dari 23 siswa itu tingkat kategorinya adalah cukup kreatif dari hasil perhitungan yang dilakukan. Nah, kemudian dari data tersebut juga didapatkan bahwa siswa yang aktif di kelas belum tentu kreatif, karena dari data hasil yang diperoleh beberapa mahasiswa yang aktif itu kreatif, namun beberapa juga ada yang aktif tapi tidak kreatif, dan untuk yang tidak aktif juga tidak bisa dikatakan kurang. Nah, jadi dari hasil data yang diperoleh ada juga yang tidak aktif namun kreatif, dan ada juga yang tidak aktif dan tidak kreatif. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya keaktifan kelas tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk berpikir kreatif, karena kreativitas untuk siapa saja. Seperti jadi rumusan masalah yang peneliti rumuskan itu sudah menjawab dari kesimpulan. Nah, penutup di sini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Izati selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan saran untuk artikel ini, yang selalu memberikan komen dan apresiasi. Terus kemudian terima kasih juga kepada pihak luar yang turut memberikan support dalam menyelesaikan artikel ini, dan juga teman-teman sekalian juga memberikan masukan dan saran, serta
Semoga bermanfaat artikel ini dan menambah wawasan tentang apa yang penulis bahas pada artikel ini bagi yang membaca. Sekali lagi, penulis atau saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak yang mensupport. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya selaku peneliti pada artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.